Halo, selamat datang di channel Cara Merajut Nana. Tutorial kali ini saya akan membuat tas toto dengan motif bunga seperti ini. Tas toto ini saya menggunakan alas dari bahan kulit. Kemudian pegangan tasnya juga saya menggunakan bahan kulit ya, teman-teman. Tas toto ini juga saya pakai furing dan resleting. Jadi furingnya ini saya jahit tanpa mesin jahit. Panjang tasnya ini ada 32 cm dari sini sampai sini. Lalu tingginya ada 22 cm. Lebar bawahnya ini ada 11 cm. Untuk pegangan tasnya sendiri ini lebar kurang lebih ada 2 cm ya teman-teman, dan panjangnya, total panjang ini ada kurang lebihnya 60 cm. Untuk pegangan tasnya ini dilengkapi dengan paku keling. Jadi yang ini namanya paku keling ya teman-teman. Kalau saya belinya itu sudah satu paket, jadi sudah dapat tali dan paku keling, jadi tinggal pasang aja. Kalau dalam tutorial saya ada bagian yang kurang bisa dipahami, teman-teman bisa tulis komentar di bawah. Dan sebelum kita lanjut tutorial ini, jangan lupa klik subscribe di bawah dan like video ini. Terima kasih. Alat dan bahan yang saya gunakan, kita urut dari bawah ya teman-teman. Jadi saya menggunakan alas bahan kulit. Ini panjangnya ada 32 cm dan lebarnya ini ada 11 cm. Lalu benang, saya pakai benang polycherry warna dusty. Seperti ini. Benang yang saya butuhkan itu ada 3 gulung. Lalu ada sepasang pegangan tas. Ini saya menggunakan bahan kulit juga. Nah, untuk pegangan tasnya ini dipasangnya itu menggunakan paku keling. Jadi kalau teman-teman beli, biasanya tuh ada yang udah satu paket sama paku keling, kadang ada yang paku kelingnya dijual terpisah. Lalu ada resleting. Resleting ini saya pakai yang meteran, jadi panjang bisa disesuaikan dengan ukuran tasnya. Kain furing. Oh iya, untuk kain furingnya ini saya menggunakan 3 lapis. Jadi kainnya itu saya menggunakan 2 lapis dilengkapi dengan kain keras. Jadi kain keras itu kain yang biasanya dipakai untuk lapisan kerah kemeja teman-teman. Seperti ini. Ini namanya kain keras ya. Lalu ada hakpen. Hakpen saya pakai yang nomor 2,5. Kelihatan ya? 2,5. Ada jarum jahit ini untuk menjahit furing. Lalu ada jarumnya agak besar, ini untuk menjahit benang rajutnya. Jangan lupa korek api untuk memotong benang. Benang jahit ini kita sesuaikan dengan warna furing ya teman-teman. Cara merajut tas dengan alas kulit, kita hitung dulu jumlah titik pada alas ini. Kalau punya saya ini ada 53 titik, dan setiap titik nanti akan saya isi dengan 3 single crochet, kecuali pada 4 titik yang ada di pojok. Ini masing-masing akan saya isi dengan 4 single crochet. Yang pertama kita buat dulu slip knot. Lebar slip knot ini kita sesuaikan dengan jarak antara lubang dengan sisi samping. Nah, seperti ini tinggal kita tarik benangnya, kemudian kita tambahkan 1 rantai.
ujung benang ini kita tarik ke atas. Ini nanti kita selipkan ke dalam rajutan. Kita mulai membuat single crochet. Nah, satu rantai yang kita tambahkan tadi, ini kita anggap sebagai single crochet yang pertama. Ini bisa kita kasih penanda. Masih di lubang yang sama, kita tambahkan satu single crochet lagi. Di sini isi dengan 3 single crochet. Lalu satu titik ini saya isi dengan 4 single crochet. Selanjutnya, sampai pada lubang pojok selanjutnya, ini kita isi setiap lubang dengan 3 single crochet. Sampai pojok lagi, kita isi dengan 4 single crochet. Selanjutnya kita isi masing-masing lubang dengan 3 single crochet lagi sampai lubang pojok selanjutnya. Ini nanti kita isi dengan 4 single crochet. Lalu ini tinggal kita rapikan seperti ini. Ini bagian dalamnya dan ini yang bagian luar. Jadi begitulah cara merajut alas tas dari bahan kulit. Jadi teman-teman, ini kita anggap sebagai pondasi atau pola dasar. Selanjutnya kita akan membuat baris yang pertama. Pada baris pertama, tanpa kita buat slip stitch atau tanpa kita tambahkan satu rantai, di sini langsung kita buat satu single crochet pada stitch yang pertama. Ini adalah stitch yang pertama. Bisa kita beri penanda. Berikutnya, setiap stitch ini kita isi dengan satu single crochet. Terus kita isi sampai pada stitch yang terakhir. Baris yang pertama kita sudah sampai pada stitch yang terakhir. Selanjutnya baris kedua kita buat polanya sama seperti pada baris yang pertama. Jadi ini tanpa kita buat slip stitch, tanpa kita tambahkan satu rantai, ini langsung kita buat satu single crochet pada stitch yang pertama.
kita buat 3 baris lagi sama seperti baris yang pertama, atau kita buat sampai pada baris keempat. Jadi baris 1, 2, 3, dan 4 caranya sama ya teman-teman, tanpa kita buat slip stitch dan tanpa kita tambahkan satu rantai. Sekarang kita sudah selesai membuat baris keempat. Selanjutnya kita akan masuk pada baris kelima. Kita akan membuat tusuk selip atau slip stitch. Kemudian kita tambahkan 5 rantai. Satu rantai ini kita anggap sebagai satu double treble. Selanjutnya masih pada stitch yang sama, kita buat 2 double treble. Caranya seperti ini. Jadi kita lilitkan 3 benang, kita tarik satu persatu. Ini tanpa kita selesaikan ya teman-teman. Jadi kalau kita selesaikan, ini tambah 1 kali tarikan, tapi ini tidak perlu. Kita akan membuat lagi 1 double treble. Seperti ini juga tidak kita selesaikan. Sekarang kita sudah punya 3 benang pada hakpen. Nah, kita akan melewati 5 stitch. Ini agak kita buka ya teman-teman, karena stitch yang ini tuh tertutup oleh double treble yang ini, jadi kita harus teliti. 1, 2, 3, 4, 5. Kita masuk stitch berikutnya. Di sini kita isi dengan 3 double treble. Ini tadi langsung kita lanjut saja. Tanpa kita selesaikan, buat lagi. Nah, sekarang kita sudah punya 6 benang pada hakpen. Ini baru kita tarik jadi satu. Teman-teman perhatikan, 2 daun bunga ini kita sebut sebagai pondasi awal membuat baris kelima. Kita tambahkan 1 rantai seperti ini. Nah, selanjutnya buat lagi 5 rantai. Lalu kita tambahkan 2 double treble pada stitch yang sama di sini. Tambahkan lagi.
Kita sudah punya 3. Nah, setelah kita membuat 3 double treble di atas, kita tarik ke bawah. Kita masuk pada stitch yang sama di sini. Kita tambahkan 3 double treble lagi. Ini tanpa kita buat apa-apa, langsung kita tambahkan. Sekarang kita sudah punya 6 benang pada hakpen, tapi ini tidak langsung kita tarik ya teman-teman. Kita bergeser ke kiri. Kita lewati 5 stitch. Hati-hati, ini kita agak buka biar kelihatan stitchnya. Jadi dari sini 1 2 3 4 5 kita lewati 5 stitch, masuk pada stitch berikutnya. Di sini isi dengan 3 double treble. Jadi kita akan punya 9 benang pada hakpen. Ini baru kita tarik jadi 1. Seperti ini jadinya ya teman-teman. Nah, kita akan mengulangi dengan cara yang sama dari daun yang di atas. Jadi tambahkan 1 rantai, kemudian buat 5 rantai. Kita tambahkan lagi 2 double treble di sini. Setelah kita membuat 3 double treble di atas, kita turun ke bawah, masuk pada stitch yang sama. Ini kita tambahkan 3 double treble. Kita sudah punya 6, lalu bergeser ke kiri lewati 5 stitch, masuk ke sini,
Setelah kita punya 9 benang pada hakpen, ini baru kita tarik. Nah, sekarang kita ulangi lagi dengan cara yang sama. Jadi kita buat 3 double treble ke atas, kemudian tarik ke bawah, geser ke kiri, lewati 5 stitch. Kita buat sebanyak 24 kali lagi seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kita tutup, kita buat 24 kali lagi. Ini adalah 3 daun bunga yang terakhir ya teman-teman. Sekarang yang terakhir kita akan gabungkan ini dengan ini. Jadi kita tambahkan 5 rantai. Lalu buat lagi 2 double treble. Ini langsung kita gabungkan ya teman-teman. Jadi 3 benang ini kita gabungkan, kemudian kita masuk ke stitch yang ini, kita buat slip stitch atau tusuk selip ke sini. Kemudian setelah kita punya 3 benang pada hakpen, ini kita masuk ke sini. Ini kita anggap sebagai stitch yang pertama. Di sini kita tarik benang. Sekarang kita sudah membuat baris kelima ya teman-teman. Total kita punya 27 titik pangkal daun bunga seperti ini. Jadi ini total ada 27 pada baris kelima. Ini adalah 3 daun bunga yang terakhir ya teman-teman. Sekarang yang terakhir kita akan gabungkan ini dengan ini. Jadi kita tambahkan 5 rantai. Lalu buat lagi 2 double treble. Ini langsung kita gabungkan ya teman-teman. Jadi 3 benang ini kita gabungkan, kemudian kita masuk ke stitch yang ini, kita buat slip stitch atau tusuk selip ke sini. Sekarang kita sudah membuat baris kelima ya teman-teman. Total kita punya 27 titik pangkal daun bunga seperti ini. Jadi ini total ada 27 pada baris kelima. Baris ke-6 ini caranya sama ya teman-teman, seperti pada baris kelima.
Cuman kalau baris kelima tadi kan kita lewati 5 stitch ya. Nah, kalau baris ke-6 ini tanpa kita melewati 5 stitch, tapi kita melewati 1 daun bunga. Kita tambahkan 5 rantai. Kemudian kita buat 2 double treble lagi. Setelah kita punya 3 benang pada hakpen, kita geser pada stitch berikutnya. Di sini kita isi dengan 3 double treble. Nah, sekarang kita punya 6. Ingat ya teman-teman, ini adalah pondasi awal pada setiap baris. Jadi untuk pondasi awal kita menarik benangnya hanya 6 saja. Ini kita tarik. Tambahkan 1 rantai. Jadi ini adalah pondasi awal. Kita akan membuat daun bunga selanjutnya. Tambahkan 5 rantai. Lalu tambahkan lagi 2 double treble. Setelah kita membuat 3 double treble ke atas, kita turun masuk ke sini. Jadi pada prinsipnya itu polanya sama ya, seperti baris kelima. Setelah kita punya 6 benang pada hakpen, kita geser ke kiri, kita buat lagi 3 double treble. Kita punya 9 benang pada hakpen, ini baru kita tarik. Seperti ini, kita ulangi lagi caranya untuk daun bunga selanjutnya. Jadi yang kita ulangi hanya 3 daun bunga ini ya teman-teman, karena 2 daun bunga di awal ini hanya sebagai pondasi. Kita tambahkan 5 rantai. Buat 2 double treble.
Setelah kita buat 3 double treble di atas, kemudian kita turun ke bawah. Sudah punya 6, kita bergeser ke kiri. Sekarang sudah punya 9 benang, kita tarik. Kita ulangi caranya sama ya teman-teman. Kita lanjutkan sampai pada daun bunga yang terakhir atau sampai pada stitch yang terakhir. Setelah kita punya 6 benang pada hakpen, kita buat 3 double treble lagi. Bukan di sini ya teman-teman, tapi di sini. Kita masuk ke sini buat 3 double treble. Sekarang kita sudah punya 9 benang, tinggal kita tarik. Buat satu rantai. Nah, kita akan menggabungkan kedua stitch ini ya teman-teman. Ini adalah stitch yang pertama, sama seperti di akhir baris kelima tadi. Kita tambahkan 5 rantai, kemudian buat 2 double treble. Nah, sekarang kita punya 3 benang, ini langsung kita gabungkan. Kita buat slip stitch di sini pada stitch yang ini. Seperti ini ya teman-teman. Kita sudah selesai membuat baris ke-6. Sekarang sudah mulai kelihatan bentuknya. Ini adalah bunga. Jadi satu bunga itu dia punya 6 daun bunga seperti ini. Sekarang saya sudah sampai pada baris ke-12 ya teman-teman. Dan untuk motif melatinya ini total ada 8 baris. Sekarang saya akan membuat sisi atas tas dengan membuat 4 baris lagi menggunakan pola single crochet.
Jadi ini saya tambahkan 2 rantai. Lalu satu daun bunga ini kita isi dengan 5 single crochet. Kita ambil hanya sisi yang atas aja. Di sini kita buat 5 single crochet. Setelah membuat 5 single crochet, kita masuk pada stitch lingkaran ini. Di sini kita buat 1 HDC atau setengah tusuk ganda di sini. Caranya seperti ini ya. Lalu ini kita isi lagi dengan 5 single crochet. Sampai di sini kita buat lagi 1 HDC. Kita lilitkan 1 kali benang, kemudian kita tarik ke 3 benang ini. Kita buat lagi 5 single crochet. Buat lagi 1 HDC. Kita ulangi terus di sini ya teman-teman, sampai pada daun bunga yang terakhir di sini. Sampai pada single crochet yang terakhir, kita akan masuk pada stitch yang pertama. Tadi di awal baris 13 ini kita akan menambahkan 2 rantai ya teman-teman. Jadi 2 rantai itu, ini rantai yang pertama dan ini rantai yang kedua. Kita akan masuk pada rantai kedua ini, kita anggap sebagai stitch yang pertama. Tanpa membuat slip stitch atau menambahkan rantai, kita akan langsung membuat single crochet. Di sini kita akan langsung membuat 1 single crochet. Ini adalah stitch yang pertama, kita beri penanda. Lalu stitch berikutnya, semua ini kita isi setiap stitch dengan 1 single crochet sampai pada stitch yang terakhir. Jadi total ada 162 single crochet. Kita membuat single crochetnya ini, benangnya agak kita kencangkan ya teman-teman, supaya nanti ketika kita jinjing tasnya itu tidak terlalu melar. Kita lanjutkan saja sampai stitch yang terakhir. Sampai pada single crochet terakhir, baris ke-14. Kita akan melanjutkan baris selanjutnya tanpa membuat slip stitch dan tanpa menambahkan rantai. Jadi langsung kita buat single crochet pada stitch yang pertama. Kita beri penanda.
sekarang kita sudah sampai pada akhir baris. Ini kita sisakan satu stitch ya teman-teman. Jadi kita buat single crochetnya itu di 2 stitch terakhir ini. Ini adalah single crochet yang terakhir. Lalu ini benangnya sudah saya potong ya teman-teman, seperti ini. Ini kita tarik benangnya. Setelah itu sisa benang ini kita rapikan dengan menggunakan jarum ya teman-teman. Jadi seperti ini. Kita masuk pada stitch yang pertama. Jadi kita lewati stitch yang terakhir. Kita masuk dari sini. Kemudian ini masuk di atas stitch single crochet yang terakhir tadi kita buat ke sini. Ini tembus ke bawah. Ini kita tarik saja, kita kencangkan. Nah, jadinya akan seperti ini ya, jadi lebih rapi. Ini tinggal kita susupkan atau kita selipkan di bawah rajutan ini mengarah ke bawah. Sekarang sudah hampir jadi ya teman-teman. Jadi seperti ini. Ini penampakan furing bagian dalamnya. Nah, kita akan memasang pegangan tas di sisi satunya ini sama seperti yang sudah saya pasang. Pegangan tasnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini dari bahan kulit. Kita menguncinya pakai paku keling seperti ini. Ini namanya paku keling. Nah, paku keling ini ada 2 sisi. Yang satu ini gepeng dan yang satu ini lebih cekung ya teman-teman. Biasanya sih kalau misalnya ini tasnya tidak bolong-bolong seperti ini, masangnya tuh pegangannya bisa di belakang kain furing, jadi nggak kelihatan ininya penutupnya. Tapi karena ini rajutannya berlubang supaya kencang, jadi saya tembus sampai bagian dalam furing. Nah, cara memasangnya, dari panjang tas ini saya bagi menjadi 3, 1, 2, 3, kemudian tentukan titik tengahnya. Ini kalau sudah menemukan titik tengahnya, kita buat lubang tembus sampai furing bagian dalam. Ini kita mulai buat lubang. Setelah kita membuat lubang seperti ini, penutup paku kelingnya kita lepas, kita masukkan ke dalam lubang tersebut ya. Kemudian kita tutup. Ini supaya kencang, paku keling bisa diketok, tapi jangan terlalu kencang ya, nanti ini bisa penyok. Nah, ini kita buat juga lubangnya, begitu pula dengan sisi satunya yang ini, kita tentukan titiknya, kemudian kita buat lubang.
Hasilnya seperti ini ya. Semoga tutorial saya bisa dimengerti, dan jangan lupa klik subscribe di bawah dan like video ini. Terima kasih.